Selamat siang semuanya. Oke, luar biasa ya. Kayaknya nih karena nuansa kita tuh masih nuansa yang berbau-bau sastra banget ya. Agaknya aku ingin menyampaikan sedikit senandika yang menjadikan podcast ini mungkin menjadi lebih berwarna lagi. Oke, jadi sebagai penulis itu tidak hanya menyampaikan apa yang dia pikirkan. Seorang penulis pasti akan melakukan yang namanya riset, kelengkapan, hingga keakuratan data yang diberikan. So, saat ini kita akan membahas salah satu naskah sastra yang luar biasa. Dan di sini aku tidak sendirian. Aku ada salah satu narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang penulis naskah drama dari salah satu naskah yang sudah aku baca tentunya. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia kita sambut Hanifah. Hai, perkenalkan teman-teman, aku Hani Kalkun ya. Oke, namanya Hani Kalkun. Siapa? Hani Kalkun. Oke, mantap. Nah, sebelum itu kita kan ada jargon ya. Podcast kita harus dinamain apa? Bisa. Bincang Sastra. Keren banget. Oke, kita kayaknya langsung aja ke narasumber yang udah super excited. Oke, ada Kak Hani. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah, sehat Kak Bayu. Luar biasa. Gimana nih? Kemarin ya naskah diterima gitu ya. Saya langsung wow, ada naskah baru yang punya fenomena-fenomena yang interaktif sosialnya tuh gede gitu ya. Nah, dalam hal ini gitu ya, aku pengen nanya nih Kak, apa sih gitu ya, apa sih pesan moral dari naskah yang Kakak bikin berjudul Nirmala? Betul, oke. Boleh dong dijawab. Kalau pesan moral ya, pesan moral mungkin aku cerita dari awal dulu ya Kak. Nah, Boleh. kenapa aku membuat naskah Nirmala? Nah, sebetulnya naskah Nirmala itu hadir ketika aku sebagai seorang perempuan ini membaca-baca banyak sekali buku yang bertema feminisme seperti itu. Lalu di kehidupan kayak lingkungan sekitarku juga ada bentuk-bentuk kejahatan patriarki. Nah, jadi pesan moral yang ada di naskah Nirmala itu tuh ada di hati kita tergerak untuk menjunjung feminisme dan menghilangkan patriarki seperti itu. Luar biasa. Jadi ada dasarnya ya, sebelum membuat itu ada pesan moral yang ingin disampaikan dengan sangat kuat. Oke, jadi selanjutnya dari pesan moral itu kan memang banyak banget yang harus kita tarik ya. Selain itu, siapa sih gitu ya? Siapa sih tokoh atau ada seseorang yang mungkin menjadi katrol untuk Kak Hani berkreasi dalam dunia sastra, terlebih pada naskah Nirmala ini? Sebetulnya kalau ditanya siapa, itu nggak ada spesifik orangnya sih Kak. Cuma ini aku membaca-baca buku-buku ini kayak Perempuan di Titik Nol. Kak Bayu tahu? Tahu. Ya. Terus sama Entrok, punyanya Mbak Oki Madasari. Itu sama sama Perempuan di Titik Nol tuh punyanya Nawal El Sadawi. Nah, itu. Jadi hatiku tuh tergerak dari situ. Jadi kayak ternyata di zaman-zaman dulu tuh banyak banget peran-peran perempuan yang sangat diturunkan gitu. Jadi kayak aku ingin mengulasnya kembali terus membawanya kepada zaman sekarang biar hal tersebut tuh tidak berkepanjangan dan kita juga dapat kayak hikmahnya dari gerakan feminisme itu, seperti itu. Oke, luar biasa ya, dari naskah-naskah yang sudah ada kemudian diadaptasi dari hasilnya itu untuk diperlihatkan kepada publik bahwa ini loh, ini tuh masih ada hal seperti ini gitu ya kan. Nah, kemudian gitu ya, kemarin aku baca itu adegan tokoh si Nirmala gitu ya.
melakukan pelepasan emosi atau katarsisnya itu dengan mengakhiri hidupnya atau bunuh. Itu kenapa harus seperti itu? Apakah ada hal yang melatar belakangi tersebut atau memang pada dasarnya ingin ya udah selesai gitu aja? Kalau tentang pembunuhan yang di akhir itu bukan serta-merta aku membuatnya kayak itu sebagai pengakhiran cerita aja, bukan. Tapi karena kalau Kak Bayu baca itu kan bahkan dari awal apa ya, adegan pun Nirmala di situ sudah ditekan kan. Semakin berjalan adanya plot twist bahwa ternyata semua itu tuh adalah perbuatan sumbernya itu dari ayahnya Nirmala. Itu kan jadi kayak si kakaknya, si ibunya, bahkan si batinnya pun juga menyiksa dia. Jadi kayak si Nirmala ini tuh sudah sangat amat tertekan gitu. Jadi semakin ditekan, semakin melawan. Seperti itu. Jadi di akhir dibikin kayak Nirmala itu tuh begah dan Nirmala kayak bangkit dengan itu. Caranya seperti itu. Jadi katarsisnya gitu ya, pelampiasan emosi yang benar-benar ya udah aku mau melawan gitu. Ya udah dengan pembunuhan itu kan. Oke. Nah, selanjutnya itu kan ada batinnya ya, ada Sam dan Kala ya. Menarik banget itu, kemarin aku baca itu benar-benar menjadi pembeda ya dari naskah-naskah yang sudah pernah aku baca, karena biasanya yang adanya batin itu kan jarang untuk terekspos lah. Dan sekarang ada Sam dan Kala. Nah, kira-kira kenapa sih ya Kak Hani itu milih adanya Sam dan Kala ya untuk menemani si Nirmala ini? Oke. Jadi Sam dan Kala itu adalah implementasi dari, kalau di kehidupan nyata kita kan kayak ada sisi baik dan sisi buruk gitu. Nah, kayak mereka itu adalah implementasi dari sisi baik dan sisi buruk yang ada di pikirannya Nirmala. Nah, terus mereka itu kayak apa ya, mengombang-ambing Nirmala, kayak Nirmala memilih untuk melawan atau Nirmala memilih untuk bersabar, seperti itu. Jadi kayak dan juga ini kan drama yang apa ya, naskah drama yang aku bikin itu kan nantinya bakal dibuat drama musikal, Kak. Nah, jadi adanya Sam dan Kala itu bisa menjadi simbolisasi dari musikalisasinya, seperti itu. Jadi kita nggak hanya monoton ada di kehidupan nyata saja, tapi dibikin surrealis dengan adanya batin-batin Sam dan Kala itu, seperti itu. Sangat menarik ya, dengan adanya juga si batin juga, terus dibuat musikalisasi, itu salah satu naskah yang luar biasa loh. Oke, ini yang mungkin akan menjadi cukup panjang nih ya. Bagaimana gitu ya? Bagaimana proses kreatif dari mulai tercetusnya ide tersebut sampai pengimplementasian dari ide menjadi sebuah narasi dalam naskah, dan apa sih tantangan terbesar gitu, yang terberat yang Kak Hani lewati atau mungkin saat ini masih dihadapi gitu ya? Boleh diceritakan sedikit? Kak Bayu tahu aja deh. Nah, jadi tuh dari awal menulis itu tuh sebetulnya yang kayak aku sebutkan tadi, kayak hadir dari referensi-referensi seperti novel-novel itu, terus kayak yang terjadi di lingkungan sekitar. Biasanya kan kalau FYP TikTok atau Instagram Reels gitu kan kayak memunculkan budaya patriarki gitu kan, jadi kayak menjadi edukasi buat kita. Nah, terus habis itu aku bikin naskah nih. Nah, bikin naskah itu tuh awalnya masih kayak kasaran dan dialognya pun masih pendek-pendek, dan apa ya, kayak aku memberanikan diri untuk membedah naskah itu bersama teman-teman yang lain, teman-teman yang nantinya akan menggarap naskah itu juga. Nah, terus setelah bedah naskah itu aku menemukan ilmu baru, pengetahuan baru. Jadi kayak memunculkan ide-ide yang sebelumnya aku nggak tahu. Jadi aku tulis kembali ke naskah itu. Nah, jadi naskah yang tadinya jadi 11 lembar sekarang jadi 23 halaman. Nah, itu jadi kayak alhamdulillah mendapatkan pencerahan. Lalu setelah itu sekarang kan naskahnya sudah jadi ya. Nah, itu ada
omongan nih bakal dijadiin drama musikal. Nah, PR lagi kan itu harus bikin lirik, harus bikin kayak verse, kayak chantingnya juga. Nah, terus jadi itu jadi dibikin drama musikal, ya digarap lagi seperti itu. Jadi kayak lika-likunya tuh ada gitu. Banyak banget ya tantangan yang harus dihadapi sebagai seorang penulis gitu ya kan. Oke baik, mungkin itu saja Kak Hani perjumpaan kita tanya jawab kali ini, dan mungkin kita bisa melanjutkan nanti di sesi selanjutnya masih bareng Bisa Bincang Sastra. Oke, sampai jumpa lagi Kak Hani, terima kasih, hati-hati di jalan, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di sini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.